Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini kita lihat bulan membuat banyak transit hari ini. Yang jelas bulan ada di Leo, artinya kita sedang membuat sesuatu, kreasi, ada kreativitas. Kita bisa membuat lagu, membuat masakan yang kita baru coba dari chef yang terkenal. Kita bisa menjahit, kita bisa apapun, semua kreativitas yang kita sukai, yang dasarnya adalah menguras daya kreativitas kita, berpikir kita, feeling kita, kemampuan fisik kita, apapun. Jadi di olahraga juga termasuk ini, semua adalah tentang kreativitas. Di percintaan juga, but gitu ya. Nomor satu, ini bukan hal yang mulus ya, karena kayak kita dikritik ada yang kurang gitu, sebel kan. Yang namanya kreativitas itu kan sesuatu yang keluar dari pribadi, tetapi kan yang menggunakan, yang menikmati tidak hanya diri sendiri. Orang lain ngomong, kok kayak gini banget sih, itu kayaknya jelek deh, mungkin ada benernya, tapi kan kita yang berkreasi itu kan tidak mudah menerima masukan seperti itu, jadi kita nggak suka. Dan memang pada akhirnya apa yang dia bilang juga benar sih. Nih ya, T-square-nya. Matahari focal point untuk T-square bulan dengan Saturnus. Dan mungkin orang itu juga berusaha untuk memberi masukan supaya ada perkembangan di kita. Jadi masukan yang membangun. Tapi ya itu tidak mudah kita terima. Dan walaupun kita tahu bahwa ini harus diperbaiki, bulan yang trine dengan Chiron, dan kita ingin semua hasil kita juga bagus, dan kalaupun dia mengkritik, pasti kalau kita paksain ini seperti apa adanya, orang lain juga mungkin akan mengkritik hal yang sama. Jadi sebenarnya ada baiknya kita terima, cuman kayaknya kok mengubah berat banget ya, bulan square dengan Uranus. But somehow kita merasa punya hak untuk menunjukkan otentisitas kita, ya. Karena Lilith itu butuh untuk otentik. Beda nggak masalah, namanya juga kreativitas. Ya nggak kreatif dong kalau misalnya ngasih sesuatu yang sama aja dengan apa yang disukai kebanyakan orang. Kan bukan itu tujuan kreativitas. Dan memang di Leo sendiri kreativitas itu kan membentuk satu yang baru, dan yang baru itu biasanya hal yang khas kita gitu. Jadi memang hari ini adalah ketika kita menerima masukan dari orang, masukan yang membangun sekalipun, nggak semuanya membangun, tapi masukan yang membangun sekalipun itu ada harganya, tetapi kita sukar menerima, dan kita berkonflik dengan apakah kita akan menuruti semua yang menjadi masukan atau kita mendahulukan apa yang menjadi otentisitas kita. Karena ini bidangnya adalah kreativitas, maka ya tidak ada jawaban yang benar kecuali melihat situasinya. Apakah situasinya memungkinkan untuk hal yang sama sekali baru atau tidak? Ya, jadi kan banyak hasil karya seni masuk ke kritikus itu dicerca, ternyata dia justru yang mendapatkan nilai paling tinggi, karena kritikus pun belum tentu mampu melihat apa yang lebih dalam daripada yang bisa disampaikan seseorang. Tetapi ada juga yang mau nggak mau kreasinya dia harus sesuai dengan arahan. Misalnya kita membuat brosur untuk COVID misalnya, kita kan mau nggak mau harus mengikuti apa yang menjadi pedoman yang sudah diberikan oleh negara, something like that kan. Jadi tergantung situasinya. Oke, tapi yang di tengah tikus ya, memang ini kan pilihan, sebelah kiri kan pilihan. Jadi artinya kita yang memilih, bentuknya kayak gini, formatnya kayak gini. Terus kita melihat apa orang memberi masukan. Ini luar biasa ya, rasanya sih somehow
kayaknya nggak rela banget. Memang kita gambarnya tikus jelas banget di saya, langsung struck me gitu ya. Aku juga langsung makbek gitu loh. Jadi sama aku kayak ngerasa menulis sesuatu menurut saya udah jenius banget gitu ya, udah keren banget gitu. Terus orang lihat ini apa tulisannya, saya nggak ngerti. Terus sudah titik gitu. Nggak berusaha untuk memahami something like that. But somehow karena di kanan itu gambar anjing, kita juga bisa melihat itu sebagai masukan yang friendly, yang tujuannya adalah untuk perbaikan kita. Tapi sungguh ketika menerima kritik itu nggak ada orang yang suka. Kalau di sini gracefully aging ini kalau menurut saya itu semakin arif. Jadi ya sudahlah, yang namanya dikritik kita nggak perlu naik pitam, biasa aja gitu ya. Ace of Abundance, jadi artinya memang kita memang punya kemampuan untuk berkreasi tersebut, abundance-nya itu. Dan ini healer of emotion, memang hati kita agak perlu ya itu tadi, somehow emosi kita agak kecolek sedikit sehingga kita perlu untuk merasa lebih baik gitu ya, kira-kira bahasanya muter-muter tapi kayak gitulah kira-kira, karena mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang buruk banget gitu ya. Toh tadi gambar anjingnya di sini kira-kira two of emotion gitu ya. Jadi artinya somehow walaupun nggak mudah kita terima, tapi pada akhirnya kita akan merasa senang juga dikasih masukan tersebut, karena sebenarnya membantu kita untuk bisa lebih melihat yang berhasil seperti apa, atau membuka mata kita bahwa ada cara pandang yang berbeda. Dan somehow ini keluar lagi juga ya. Jadi memang kita kayak menawarkan, ini lo punya aku, tapi kan karena ini dia page ya, jadi kreasi kita itu memang belum sepenuhnya matang, memang masih berproses. Dan ini kan tantangannya, kita mau disampaikan mau enggak, tapi hati kita tuh rasanya nggak mau berubah gitu, rasanya ya maunya begini. Kan ini sebagai advice, iya, jadi anggap aja itu masukan bukan untuk hanya produk itu saat ini, tetapi untuk pembelajaran kita jauh ke depan. Dan memang rasanya kita pengen berantem, marah, yang jelas kita nggak unease aja, tidak merasa nyaman dengan masukan tersebut. Barangkali juga karena itu artinya kita harus bekerja lebih lama lagi, which is kita pikir udah mau selesai, ternyata memang belum mateng banget gitu apapun rencana kita. Being fully present in each moment of your lives is one of the greatest gifts you can give yourself and others. Your presence is truly a gift. What does that mean? Kalau menurut saya, jadi kan situasi ketika kita menerima hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, tetapi sebenarnya itu membantu kita, kan kita nggak nyaman. So kalau kita nggak nyaman, ya udah, jangan lari dari situasi tidak nyaman, karena itu adalah periode kita belajar tentang kehidupan ya. Itu adalah gift ketika kita diberi pemahaman yang lebih luas daripada apa yang sudah kita ketahui, dan anggap itu sebagai hadiah, bukan sebagai hukuman atau cercaan, celaan kepada kita. Yang penting kita hadir pada saat itu, membuka diri untuk menerima informasi yang tidak mudah kita terima. Dan banyak di antara kita memang sama sekali bahkan tidak mau mulai berkreasi karena nggak mau menghadapi tantangan seperti itu, atau sudah berkreasi berhenti karena tidak mau membuka forum untuk menerima hal tersebut. Kita yang sudah berani mulai berkreasi, membuka diri untuk menerima perbaikan, menerima walaupun berat untuk perbaikan ke depan, itu adalah resep untuk kita menjadi jauh lebih advance dibandingkan kebanyakan orang. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.